Nah, karena kita juga di sini, alhamdulillah kita di sini para salik, tahu kan salik? Salik itu artinya orang yang menempuh perjalanan rohani menuju ilahi. Ilmunya namanya ilmu toriko, orang yang mengamalkannya namanya salik. Sedang menjalankan ilmu ketorikohan namanya suluk, sedang bersuluk, makanya suluknya dan kayak gitu. Nah, namanya kita lagi bersuluk menjalankan ilmu toriko. Ilmu toriko itu ilmu kedua setelah syariat. Artinya kalau kita mau bertoriko harus didasari dasar yang kuat, yaitu harus kuat juga syariatnya kayak gitu. Karena kenapa? Karena dalam sebuah keterangan disebutkan ya torikotun bila syariatin ya atilatun, wa torikotun bila syariatin batilatun. Artinya antara syariat dan hakikat itu harus balance. Karena semakin bagus syariatnya, bagus juga torikohnya. Semakin kurang bagus syariatnya, maka kurang bagus juga torikohnya. Contoh nih, perkara yang disebut syariat mulai dari perkara ibadah yang sederhana dulu, dari mulai cara wudhunya, cara sholatnya. Nah, di antaranya adalah perkara hadas dan najis, gitu ya. Misalkan nih, walaupun kita sholatnya rajin, istiqomah, berjamaah, tapi kita tidak memperhatikan najis yang menempel di dalam pakaian kita. Sedangkan kalau ada najis itu nggak sah kan sholat kita. Dan najis kan kebagi-bagi. Najis kebagi 3. Najis yaitu muhafafah, yang kedua najis mutawasito, yang ketiga najis mughalladho. Nah, jika kita dalam baju kita, dalam tubuh kita ketempelan 3 najis ini, maka ngaruh kepada ibadah kita. Nah, kita harus tahu dulu ini ya, perkara yang ini. Biar ibadah kita sah. Nah, najis apa? Itu najis yang enteng. Seperti apa? Seperti bayi kan gitu. Misalkan jenengan bawa bayi kan gitu, gendong-gendong. Nah, terus dia kan suka kencing gitu kan. Nah, itu mau apa? Terus kalau mutawasit tuh najis yang sedang, seperti misalkan ada kotoran, ada tai ayam gitu kan. Nah, kita bersihkan. Nah, atau misalkan kita lagi sholat gitu kan, Allahu Akbar, tiba-tiba ada kita cek ke sini, kita bersihkan. Tuh. Terus yang berikutnya najis mughalladho, itu yang paling tinggi, yaitu anjing atau babi. Nah, ketika misalkan kita kena air liurnya ya najis dibersihkan. Nah, dari situ kita harus mengetahui itu di atas syariatnya biar rapi. Atau di baju kita kotor dipakai aja seminggu kita dipakai ibadah, itu nggak sah gitu. Makanya dicuci kan peci kita. Karena walaupun misalkan kita benar gerakan sholatnya, tapi kalau pakaiannya ada yang najis itu nggak sah juga. Makanya ada nggak sah, ada nggak terima. Kalau secara syariat itu nggak sah. Kalau hakikatnya nggak diterima, itu bedanya di situ. Makanya ada diterima, ada sah dalam ibadah sholat. Syariat itu biar sah ibadah kita, biar nggak batal. Hakikat biar diterima ibadah kita. Itu jalankan dua-duanya, maka akan tercipta inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi lengkap tuh dua-duanya. Nah, yang berikutnya lagi, contoh perkara syariat ya seperti pakaian. Ini kadang-kadang kita menyepelekan sesuatu yang sederhana. Kenapa? Kenapa kita pakaian? Karena tubuh kita ini mulia. Kan manusia itu makhluk yang Allah muliakan. Saking Allah muliakan, Allah ciptakan malaikat buat melayani kita. Nah gitu. Contohnya Rocky Batir ya. Itu malaikat tersebut adalah yang setia melayani kita. Makanya kita nggak usah repot-repot buku harian, buku diari gitu. Itu udah ada malaikat yang akan ya. Kang Teguh nggak usah hari ini aku bertemu dengan si dia. Itu tenang aja, itu udah malaikat Rocky Batir. Kita menyatat keharian kita. Buku harian kita, nggak usah sibuk-sibuk nulis setiap hari ini. Udah ada tuh ya setia. Terus juga kita nggak usah khawatir bagaimana matinya, bagaimana bisa bunuh diri ya.
udah dekat Fitril, jangan khawatir akan seperti apa kata kematiannya. Itu udah yang setia melayani kita. Nah, jadi saking sempurnanya, saking manusia itu makhluk yang sempurna, maka kesempurnaan itu harus dijaga. Semakin sesuatu itu sempurna dan istimewa, itu pasti akan dijaga, dibungkus, dirawat dengan baik, yaitu dengan pakai pakaian, karena tubuh kita istimewa. Nah, yang keduanya, tubuh kita ini aurat, maka tutuplah aurat kita dengan pakaian ini. Wanita dengan laki-laki itu beda auratnya. Kalau perempuan itu dari kepala sampai kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Maka seorang wanita satu rambut kelihatan, udah ancamannya, udah siksa. Nih ya, bagi teman-teman nih yang udah punya istri atau punya adik perempuan, punya anak perempuan, kakak perempuan, ya, atau punya pacar perempuan. Nah itu udah pasti, Udah pasti, kita cowok ya. semua. Kalau itu kan normal, ini yang ngeri takutnya pacarnya cowok lagi. Gitu. Jangan lirik saya ya. Kita tahu pentingnya menjaga aurat, ya. Terutama rambut itu kadang-kadang kayak hal sepele gitu ya. Itu ngaruh itu. Sehelai rambut yang kelihatan sama yang bukan mahram, sama ajnabiyah, itu menjadi dosa bagi seorang wanita. Penting dirawat. Ya. Karena salah satu siksaan bagi wanita di neraka itu kelihatan auratnya, walaupun sehelai rambut. Karena emang harus ini, yang boleh kelihatan muka sama tapak tangan, itu ya, itu wanita. Nah kalau laki-laki itu dari pusat sampai dengkul. Ini kadang kita gitu kan, mentang-mentang olah yang penting hatinya, nggak bisa. Justru penampilan itu ada cermin dari hati kita. Jadi kalau pakai celana, jangan kelihatan paha kita ini pusar kemana-mana gitu. Ini tutupi pusar kita, gitu ya. Nah, jangan sampai kelihatan. Ini kalau kita kelihatan, sama dosa juga. Laki-laki yang kelihatan pusarnya itu dosa juga sama. Karena kan aurat. Ya. Sama kayak perempuan, memperlihatkan yaitu misalkan bagian hal yang sensitifnya, kayak gitu. Jadi ya, dijaga ini dari mulai ini ya, di atas pusat sampai lewat dengkul segini. Teman-teman kalau pakai celana pendek ya, itu ngaruh. Jadi nanti kalau kita perkara syariat yang seperti itu dijaga, nanti bagus amaliyah keparekohannya atau amaliyah rohani kitanya. Ya, itu kan kayak sepele ya, tapi itu ngaruh. Pokoknya semakin bagus kita syariatnya, bagus tarekohnya, semakin gak dirawat syariatnya, semakin gak bagus syariatnya, gak bagus juga tarekohnya. Itulah yang membedakan mana salik yang berkah sama yang gak berkah, karena dia diantaranya meremehkan syariatnya. Itu ngaruh. Kayak pakai peci nih ya, kan ini peci maksudnya biar rambut ini ketutup. Nah, karena di saat kita ruku itu kan ada 7 anggota sujud kan, datanya jidat. Nah, rambutnya gondrongan ke sini. Ini kalau misalkan sujud nih, ini nggak sah, ngalangin, gitu kan. Nah, jadi harus ditutup, nah, segini. Nah, ini buat ini. Jadi itu fungsi pakai peci. Jadi nggak ada bukan gaya-gayaan peci itu buat ini. Kecuali rambut jenengan angkapannya botak, itu nggak masalah. Kalau botak nggak usah pakai peci juga, nggak masalah. Apalagi gundul kan. Apalagi gundul lebih aman. Ya, kalau gundul kayak Mas Jaka itu nggak masalah. Itu aman, itu ya teman-teman. Jadi pokoknya jalankan terus dua-duanya sesuai dengan esensinya ya. Menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat, gitu ya. Yang disebut dengan tawariko, menjalankan dua-duanya, nggak aneh-aneh. Nah, menjalankan keduanya nanti akan menciptakan sebuah proses yang disebut tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Nah, dari hasil membersihkan hati ini akan tercipta qalbun salim. Kalau udah qalbun salim, terciptalah akhlakul karimah, akhlak yang baik zahir batin. Itulah esensi toriko. Jadi nggak aneh-aneh. Bukan kesaktian, bukan kehebatan, tapi ketika akhlakul karimah, etika yang bagus, mempunyai the best attitude, unggah-ungguh yang luhur. Contohnya, kalau udah punya yang baik, dia akan menghargai sekecil apapun, dimanapun dia berada. Contoh misalkan
teman-teman kalau kesini izin dulu kepada Gus Ridwan gitu. Nah itu contohnya. Selain izin ke kiai, izin juga ke ya yang di sini sebagai tuan rumahnya gitu. Kadang-kadang lah, nah kiai ini ngapain? Itu harus, itu ada. Pas pulang juga harus laporan lagi, itu contoh. Yang kedua, kita nama juga bertamu atau kita ke rumah siapa saja, apalagi ke majelis gitu kan. Kita juga harus lihat kondisi, dalam arti kalau misalkan kita pinjam ini balikin lagi, nah itu syariat kayak gitu. Itu kan perkara-perkara yang kayak gitu namanya syariat. Makanya tidak akan bagus kualitas rohani seseorang kalau syariatnya nggak rapi. Nah, itu diantaranya, selain tadi kita aurat dijaga, kayak minjam misalkan teman-teman pinjam entah itu gunting atau misalkan gunting kuku atau yang lainnya, ketika minjam, ketika dipakai kemarin lagi, kayak gitu tuh contoh tuh ya. Terus kalau misalkan kita mau pakai sabun orang, izin dulu, boleh nggak saya pakai sabunnya, kayak gitu. Jadi atau misalkan nih pinjam motor di sini kan, banyak kan motor tuh, wah sampai berhari kemarin lagi ke orangnya, takutnya dia nyari, kayak gitu. Terus kalau misalkan mau kemana-mana, mau keluar, bilang mau berapa jam biar nanti enggak. Nah itu namanya akhlakul karimah, termasuk daripada esensi kita menjalankan tadi kedua-duanya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Nah dengan sendirinya kalau kita semakin bagus syariatnya, maka bagus thariqahnya. Makin bagus thariqahnya, makin bagus akhlaknya. Makin bagus akhlaknya, maka sesuatu yang sifatnya itu di luar nalar itu akan terbukti. Kayak gitu sebetulnya, jadi nggak aneh-aneh. Nah, apalagi yang berikutnya perkara syariat yang kita harus kedepankan, yaitu dari pakaian. Usahakan ya pakaian kita yang sopan. Contoh nih ya, kita kan santri kan, ya kita harus mencerminkan jiwa santri. Pakaian santri, jiwa santri juga. Jadi kalau di sini usahakan ya pakai sarung, keluar pakai sarung, ini pakai celana pendek terus gitu. Sesuaikan, kita kan santri kan, santri rohani ya. Seorang salik, usahakan pakai sarung lah ya. Minimal walaupun kok pakai sarung lah, itu lebih terasa. Adam kan dilihatnya sama semua orang, oh ini para santri ini. Jadi biar beda, kita jangan malu pakai pakaian muslim. Jika mereka saja orang Nasrani atau non Islam atau orang yang non muslim, mereka gak malu berpakaian seksi di tempat umum, mereka nggak malu maksiat di tempat publik, kita pun jangan malu di tempat publik, entah di bandara, stasiun pakai sarung. Bangga kita, harus bangga di orang santri. Kalau mau kayak gitu tuh, kalau pengen berkah. Jadi kalau bisa ya, kalau teman-teman datang ke majelis, nggak masalah dari rumah pakai sarung ke sini, lebih indah kan. Kesannya lebih sopan, lebih nyaman. Kesini metal aja. Emang ini mau black metal gitu, kayak gitu kan indah. Pakai peci hitam, rambut gondrong kan gitu, pakai sarung BHS, berkelas gitu kan, pakai ibaratnya toko yang sopan gitu kan, bawa duitnya banyak, rokoknya sikat los, ujung-ujungnya sandalnya selek. sandalnya selek, cuman sandalnya beda pabrik itu. Saking kayanya beli Saking satu kayanya. pabrik sandalnya. Misalkan kok sebenarnya beda, ini orang kaya beda, kalau sama berarti pasti miskin, makanya kita beda, satu dari Surabaya, satu Jakarta. itu namanya santri berkelas. Iya, Pantesan di sini selan semua. Oh, iya, karena kita berkelas. itu berkelas. Kalau sendalnya masih sama itu belum berkelas, berarti masih ini orang berkelas itu pasti beda. Ciri orang yang berkelas, dia tidak akan sama dengan yang lain, itu jadi berkelas. Tapi pulang ke rumah pakai sendal itu Iya, tidak itu pernah berkelas. ya, sama ibu sendiri. Itu berkelas teman, itu Kamu nggak bisa jelasin. ini namanya berkelas, itu pertahankan. Jadi kan menjadi sorotan publik gitu kan. Kan kebanyakan ya figur itu yang karena dia beda gak sendiri, punya ciri khas yang unik. Nah itu kita ciri khas sebenarnya berbeda. Nah itu bawa ke rumah. Dibilang orang etan. Itu berkelas. Harus seneng. Ya, jadi kalau pengen berkah kayak gitu nanti ngaruh. Nah itu juga salah satu yang membuat kita itu zikir kita tuh nikmat. Beda nih ya teman-teman, zikir
pakai celana panjang, kaos, metal, nggak pakai peci. Sama kita jikir pakai sarung, koko, pakai peci. Apalagi pakai sorban dari kiai. Wah, nikmat ya. Lebih menjiwai. Itu caranya. Makanya kenapa saya kalau lagi jikir, kalau di rumah, kalau lagi mimpin majelis, pakai pakaiannya, pakai jubah, pakai sorban dari kiai dan lain-lain. Itu beda kepada saat zikirnya. Ini wajar lah pakai kaos metal, ini kan misalkan Nirvana gitu. Ini pakai celana bolong segini kan gitu. Rambut aur-auran gitu, nanti beda zikirnya. Itu ngaruh, penampilan tuh ngaruh. Sok ya, kayak gitu. Kita aja kan nih, zikir kan beda pakai putih-putih, itu kan pakai spiritual. Coba kalau pakai jeans, pakai jas, itu beda. Paling pakai batik kan gitu. Kalau pakai batik lebih enaknya pas kondangan gitu. Itu lebih enak, lebih damai gitu kan. Kalau kondangannya ya pakai jubah. Ini mau apa? Mau demo gitu. Nanti indah. Jadi sesuaikan. Jadi kita usahakan adaptasi. Kalau misalkan mau fisik ya pakai pakaian fisik. Kalau gembel pakaian gembel. Kalau mau ibadah pakaian yang paling indah, pakaian muslim. Ya. Jadi usahakan ya teman-teman ya kalau kemana-mana pakai sarung nggak masalah. Mungkin santri kalau gitu. Semoga aja jadi doa gitu kan, pakaian santri jadi hal jadi santri. Kan setidaknya hikmah pakai sarung kemana-mana itu akan meredam kemaksiatan kita. Contoh nih, misalkan Teguh gitu kan pakai sarung di stasiun gitu kereta, ada yang seksi, malu minimal sama peci malu gitu kan. Nah itu ini dasar ini powernya ini kan, ini mengerem maksiat nih. Makanya teman-teman kenapa seneng maksiat ya, karena pas kesini sarungnya di tas, pas kesini baru diganti. jadi beda beneran. Kalau pakai sarung itu kita sebenarnya malu ya, gampang lah malu ke Allah ya, malu ke penampilan dulu. Masa pakai sarung santri kelakuannya di dalam gitu, Seakan-akan nggak bangga jadi santri ya. iya kayak gitu. Jadi luas ya perkara syariah itu. Terus termasuk ya teman-teman ya, kalau yang punya istri, kalau amaliyah ya usahakan penuhi dulu kebutuhan istrinya. Itu ngaruh, jangan tinggal begitu saja, karena kasihan. Iya. Insya Allah. So ada lagi yang menanyakan? Enggak? Ini kan mumpung masalah sarung ini. Salah sarung. Saya pernah mendengarkan bahwa sarung itu kan ada yang di atas ini kan pusar, ada yang di bawah ya. Dan ada yang menyatakan bahwa kalau kita sholat dengan sarungan yang di bawah pusar itu tidak sah sholat kita. Apakah itu benar? Apakah harus di atas pusar, minimal di pusarnya biar ketentuan pusarnya? Kan ada yang meletrek gitu kan, biasanya kan gitu loh. Monggo dijelaskan. Baik, ini ngebahas sarung ya. Sarung ini. Sarung itu bahasa Arabnya izar. Makanya ada kitab namanya Badul Izar. Artinya kebuka sarung. Itu makanya sesuai dengan nama judulnya. Kitab ini khusus buat malam pertama. itu nggak tahu ulama ya, keren banget gitu. Jadi pas dengan judulnya, mendobrak perawanan. Baik. Etika pakai sarung atau masalah sarung, cara pakainya kita itu kan diantara maksudnya pakai sarung itu sama kayak pakai peci kan. Kalau peci biar nih ruku diantara anggota rukun anggota sujud itu jidat bisa sujud. Nah kalau pakai sarung diantaranya buat untuk aurat, yang karena nggak sah ketika sholat kebuka auratnya. Contoh nih, Kang Teguh, walaupun pakai sarung, misalkan dalamnya nggak pakai celana, terus tiba-tiba bolong nih, bekas rokok, itu nggak sah sholatnya, karena kelihatan auratnya. Makanya nih kalau teman-teman pakai sarung, cek dulu sarungnya, kan kadang-kadang bekas rokok bekas ini bolong nih. Nah, kalau ada yang bolong, misalkan ketika sholat, Robik Firly, ya, Warhamni wazburni warfa'ni, tiba-tiba kelihatan bolong, nah itu nggak sah sholatnya. Berarti batal ya? Batal. Harus mengulang lagi, mengganti sarungnya. Ganti sarungnya. Terus batal. Kalau nggak ada menjahit sarungnya dulu. Itu sama kayak kita sholat tiba-tiba
pret keluar gas beracun tuh jangan terusin ya, kita wudhu lagi, sholat lagi. Ya ngapunten dah angkang bolongnya itu sekecil apa atau sebesar apa gitu loh Mas. Masalahnya sini itu bolong semua. Kena rokok. Ini menarik. Iya betul. Terus jawabannya tadi gimana? Baik, jadi kalau buat sarung ya itu emang biasa ya, dalam Islam itu selalu ada perbedaan ikhtilaf gitu. Nah, yang pas itu sebetulnya pas di pusar itu. Yang penting nutup pusar, karena esensi daripada sarung itu buat nutup aurat biar sah sholat kita. Nah, jadi yang bagus itu pas di pusar itu, pas dengan pusarnya. Lebih sedikit juga boleh, yang penting jangan bawah pusar kayak gitu. Tapi kalau itu pun kalau misalkan sholatnya nggak pakai baju gitu. Tapi kalau misalkan pakai baju, walaupun misalkan sarung di bawah pusar itu nggak masalah, karena dalam madzhab fikih itu ada juga yang mengatakan boleh sholat nggak pakai baju, bahkan telanjang, asalkan sholatnya di tempat yang gelap sampai segitunya. Jadi tidak kelihatan gitu ya. Yang penting dia sendirian, nggak kelihatan tempat yang gelap. Tuh. Nah, sampai segitu tuh. Itu rukhsah bagi orang yang sama sekali nggak punya pakaian. Boleh sholatnya nggak pakai baju apa-apa, tapi dalam keadaan sendiri dan tempat yang gelap. Nah, terus yang kedua, masalah sarung sebetulnya sih nggak ada masalah sih ya. Mau di bawah pusar silahkan, di atas juga silahkan. Yang penting pakai sarung dan pakai baju kan. Tapi emang yang paling bagus itu adalah di atas pusar, yang paling bagus itu. Karena kenapa? Karena menjaga tadi, takutnya pusar kita kelihatan pas sholat. Karena kadang-kadang kita pakai baju, kadang-kadang lupa kancingnya tuh. Kancingnya kadang-kadang di sini lupa nih. Kadang buka juga kan, Nah. waktu kita duduk gitu itu kadang sok buka gitu kan, jadi kelihatan gitu kan. Jadi afdolnya yang paling utama pakai sarung itu adalah di atas pusar. Kenapa? Menjaga aurat tadi, biar pusar kita nggak kelihatan ketika sholat. Kayak gitu ya. Nah itu jawabannya. Nah terus tadi Bapak pertanyaannya, bolongnya seperti apa? Ya, bolongnya itu kalau emang kelihatan banget, ya minimal tadi tuh seukuran rokok. Kan rokok kan segini kan? Nah segini. Seukuran rokok aja segini. Kan kelihatan tuh. Tidak setetes apinya itu. Biasanya kan kalau yang sering kan setetes api itu paling sekitar antara 3 sampai 4 mili. Nah segitu tuh. Nah. Nah, terus api kayak gitu. Nah Yang itu setetes nggak sah. api. Sudah berapa? Diingat-ingat berapa hari sampai nilai sekolahnya? Gitu. Ini secara fikih ya, secara Iya. saya. Kita harus tahu tuh yang kayak gitu-gitu ya, yang menyepelekan gitu. Kalau takaran sah dan nggak sah kita bisa mengetahui. Tapi kalau takaran diterima nggak terima itu rahasia Allah yang mana. Karena fikih sebagai barometer, sebagai parameter sah atau tidaknya, syarat. batal atau tidak itu fikih yang main. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya, Kalau itu berlaku ya. di ATP. Dan dijual terpisah. Nah jadi kayak, nah itu minimal kayak gitu. Sebiji jagung. Nah itu kayak gitu. Nah. Kalau biji jagung malah gede, Gede. Pak. Kenapa nggak satu aja? Setetes api yang Setetes api. jatuh dari rokok Terus terus, yang jatuh. terus kamu plek gini kan. Heeh. Nah itu kan hampir kayak ballpoint itu kan. Ballpoint kan dicek gini. Bolong ketok. Iya, Dagingnya ya. ketok. Pahane sampean ketok putih apa wireng. Pokoknya kalau pahannya kelihatan putih atau ireng, nah itu segitu. Alternatifnya pakai celana Celana pendek gitu. Kecuali misalkan walaupun itunya bolong di pas pahannya, tapi kalau pakai celana pendek nggak masalah. Itu maksudnya. Itu alternatifnya. Makanya ya untuk menjaga kehati-hatian kita pakai celana pendek pas sholat. Takutnya ada yang bolong. Tapi kalau misalkan emang bersih nggak masalah, nggak pakai sepak juga. Masalahnya misalnya ada seseorang gitu, dia sholat, kebetulan rumahnya itu dari bilik bambu, pakai amben kan bawahnya, dan dia sholatnya nggak pakai sarung, nggak pakai celana, sarung doang gitu kan. Nah, terus sholat sujud, nangis pas sujud,
senang istrinya, ya Allah terima kasih istri suami hamba, sampai nangis sujudnya. Padahal kita kecepet. Kecepet karena amben. Saya belum tahu yang kecepet apa. Jarinya. Jarinya. Jari. Tapi Karena- jarinya disarungin. Sarungnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi penting terus juga nih, kuku-kuku ini dibersihkan juga. Ini ngaruh kalau banyak kotorannya, itu ngaruh juga. Ya. Nah itu perkara salah jangan diremehkan karena itu ngaruh kepada nanti amalia kita, rohani kita. Makanya kita itu penting. Kayak gini lah, kita kan yang dibutuhkan kan emang rasanya, nih ya rasa ini. Tapi tetap rasa manisnya ini tidak akan sempurna kalau ada nggak ada gelasnya. Iya, Walaupun yang kita butuhkan ini rasanya. rasanya, tapi rasa tidak akan timbul kalau nggak ada wadahnya gelas. Walaupun yang Allah lihat adalah hati kita, karena innallaha la yanzuru ila asamikum wa aswarikum walakin yanzuru qulubikum. Allah nggak lihat penampilan kita, tapi hati kita. Namun hati kita tidak akan timbul rasa, tidak akan tercipta nikmatnya ibadah kalau nggak diiringi dengan pakaian ini. So, misalkan kita walaupun berhakat, walaupun kita ibadah dikir, telanjang gitu, indah nggak? Nggak indah. Nah, jadi tetap harus ada wadahnya. Gitu. Justru seberapa rapih menjaga penampilan kita, maka segitulah rapinya hati kita. Karena suasana hati seseorang itu terlihat dari penampilannya. Cerminnya itu ya. Cermin hati seorang itu dari penampilannya, dari cara bicaranya, dari pakaiannya, dari pola pikirnya, dari akhlaknya, dari karakternya, dari sikapnya, itu mencerminkan isi hatinya. Makanya jika ada pepatah mengatakan sedalam-dalamnya lautan bisa Islami, tapi sedalamnya hati nggak bisa Islami. Kalau saya justru hati bisa diketahui diselami dengan cara apa? Dengan lihat WA story-nya. Lain lagi galau nih, kelihatan dari statusnya lebih canggih lagi. Status seseorang itu mengetahui rohaninya. Jadi dari penampilannya, kelakuannya, penampilannya, cara bicaranya itu menampilkan, mencerminkan isi hatinya. Seperti itu. Kan ada orang bilang ya, misalkan kelihatan auratnya, yang penting hatinya baik. Mbak itu dong ditutup auratnya, nggak masalah auratmu, yang penting hatinya baik. Kayak gitu ya. Justru kalau emang hatinya baik, pasti dia menjaga nutup auratnya. Walaupun hati kita belum baik, tetapi minimal pakaian harus rapi dulu. Itu barometernya. Gimana hati kita mau baik kalau pakaian kita belum baik. Kayak gitu. Ya, jadi kita jaga penampilan kita, jaga ucapan kita, jaga kelakuan kita, maka akan terjaga juga hati kita. Karena semua kan dari dohir dulu, baru nanti kelihatan kayak gitu ya. Pertama. Karena iya, pertama kita pun kan gak mungkin timbul cinta sama si dia kalau nggak lihat dulu dohirnya. Oh, aku mau cintaimu apa adanya. Aku cintaimu bukan karena penampilan. Terus lihat dari apanya? Kalau aku lihat bukan dari penampilan, lihat dari apanya? Apanya ya? Apanya? Kalau misalkan kita melihat mencintai seseorang bukan dari penampilannya, dari apanya? Dompetnya sama ATM-nya lancar. Kayak gitu. Mangga, yang lainnya yang mau bertanya. Enggak, yang mau tanya walaupun di luar konteks ini. Santai aja ya, tenang ya, santai aja. Slowly. Masa saya terus yang tanya, kan saya jadi enak. Ayo tanya yo. Nek saya paling kalau tanya itu tadi kan ada yang untuk mendekatkan ibadah itu kan cinta. Bagaimana
menumbuhkan cinta kita itu, Baik. lebih semangat gitu kan. Baik.